Hai teman-teman kreatif, ketemu lagi dengan saya Frina di sini di Belajar Bareng Pipiholic. Channelnya Pipiholic Art Workshop. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan: batu agat 10 mm, kemudian peniti bros 2 cm, bisa lebih jika ingin ukurannya lebih besar, dan kawat ukuran 1 mm sepanjang 70 cm. Terakhir kawat ukuran 0,3 mm panjang menyesuaikan ya. Sebelumnya saya mengingatkan jangan lupa untuk like, komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin request tutorial baru, serta jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial Pipiholic selanjutnya. Next, kita lanjut ke alat-alat yang digunakan. Di sini ada tang datar ya, yang permukaannya benar-benar datar. Kemudian tang membulat atau tang putar, dan tang potong atau cutting pliers. Langkah awalnya kita ambil kawat ukuran 1 mm sepanjang 75 cm yang udah kita siapkan tadi. Kemudian kita tekuk jadi 2. Bagian tekukan kita bikin siku seperti yang saya tunjukkan pada video. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita ambil tang putar, kemudian kita tandai sepanjang 2 sentian, 2 cm, tapi kemudian semakin ke belakang agak ditambah ya, jadi 2,5, ke belakang lagi 3 cm, begitu sampai ke belakang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video. Untuk membuat kelopak bunga ini sebenarnya ada bermacam-macam variasi bentuk base-nya ya. Jadi yang saya buat sekarang ini adalah salah satu contoh. Nanti mungkin di konten selanjutnya saya akan tunjukkan beberapa contoh macam-macam kelopak yang bisa diaplikasikan untuk membuat kelopak bunga. Dan anyaman yang akan saya gunakan untuk mengisi kelopak nanti adalah anyaman silang atau cross weaving. Jadi jika kalian ingin memperdalam tentang anyaman ini, misalkan kesulitan dengan melihat video ini, bisa melihat video-video saya sebelumnya yang menjelaskan mengenai cross weaving atau anyaman silang. Jadi tanda-tanda yang sudah kita buat tadi adalah tanda-tanda untuk membuat lengkungan. Jadi titik-titik tersebut adalah titik-titik di mana kedua kawat saling mendekat. Jadi kita buat lengkungan yang semakin ke belakang semakin membesar. Selanjutnya bisa dilihat pada video ya. Jadinya seperti ini. Jadi base-nya berbentuk lengkungan-lengkungan seperti ini. Kemudian kita ambil kawat kecil ukuran 0,3 mm. Kemudian awalnya kita lilitkan dulu di bagian yang menekuk dan siku tadi ya. Jika dirasa ada kesulitan saat memegang bagian ujung saat membuat lilitan ini, bisa kita lebihkan dulu bagian kawat kecilnya, sehingga nanti agak lebih mudah saat kita memegangnya. Dan ketika lilitan sudah penuh dari siku satu ke siku satunya itu, kita potong sisa yang tadi kita pakai untuk memegang, dan kita lanjutkan anyaman silang. Anyaman silang seperti yang sudah pernah saya contohkan di video sebelumnya ya.
Mungkin bisa dilihat di kanan atas linknya. Nah, jika sudah penuh seperti ini, kita baru memulai anyaman silang. Dan ini adalah penampakan yang sudah dianyam semua sampai ke gunungan kelima. Kemudian kita akan memulai membentuk kelopaknya. Jadi untuk bagian ujung kita tekuk seperti yang saya contohkan dengan tang datar ya, jangan tang yang bergerigi. Kemudian selanjutnya dilakukan seperti yang saya contohkan di video. Oke, pada bagian ini biasanya satu sama lain kalian akan menghasilkan hasil yang berbeda ya, karena mungkin hasil tangan saat menekuk tiap masing-masing orang pasti akan berbeda. Jadi ditekuknya itu ditekuk bisa pas bagian lebar, bisa juga pas bagian menyempit. Disesuaikan aja, apabila area tersebut masih kurang ada kelopak, kita tambahin kelopak bagian yang lebar. Apabila masih sudah cukup lebar, kita lewati, kita isi yang bagian sempit, baru kemudian diisi yang lebar. Jadi untuk ini mungkin akan membutuhkan latihan dulu untuk yang belum pernah mencoba. Bentuk dari anyaman base awal itu apabila kita bentuknya sedikit berubah, pasti hasil bunganya pun akan berubah. Dan cara menekuknya pun apabila berbeda, biasanya hasilnya pun akan berbeda. Jadi bisa kayak kreasi ya, kalian bisa mencoba berbagai model atau pola base-nya, dan kalian nanti bisa akan membuat banyak macam dari kelopak bunga ini. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan kelopaknya dan masih tersisa 2 kawat yang tersisa ini. Saya anyam dengan pola 5-3 ya, jadi 5 di 1 kawat dan 3 di 2 kawat.
Nah, saya anyam kurang lebih 3 atau 4 cm karena nanti akan mau saya jadikan loop untuk meletakkan juntainya. Jadi jika anyamannya sudah cukup sekitar 4 atau 5 cm, kemudian kita tekuk atau kita buat lengkungan, buat loop untuk nanti kita letakkan atau sematkan juntainya. Setiap kita membuat tekukan, kita sangkutkan kawat kecil ke bagian rangka anyaman yang tadi ya. Jadi agar rangka anyaman yang sudah kita bentuk sebagai kelopak tadi, agar dia rapat, kita perlu saling menyangkutkan. Namun lakukan saling menyangkutkan ini dengan rapi, jadi dia tidak terlalu nampak berantakan dari belakang. Bagi yang belum terbiasa, mungkin akan sedikit kesulitan ketika menyelip-nyelipkan kawat ini ke dalam ya, apalagi menjangkau bagian yang pertama dibuat kelopak tadi. Biasanya kalau kesulitan kalian bisa gunakan ujung peniti untuk sedikit mencari celah, namun hal ini sebaiknya dilakukan minimal sekali ya. Jadi jika memang masih bisa tanpa alat, kita lakukan tanpa alat dulu, dan baru ketika memang sangat sulit mencari selipan baru kita gunakan ujung peniti untuk mencari jalan selipannya. Apabila dirasa sudah cukup, kita bisa memotong sisa kawatnya, karena jika terlalu panjang dan kita membalut-balutkan kawat sisa tadi di belakang, hasilnya akan tampak bulky dan tidak rapi. Jadi sebaiknya dipotong saja, baru kemudian kita matikan ujungnya. Selanjutnya kita sampai pada pemasangan juntainya ya. Saya pakai batu agate berukuran 10 mm, bisa lebih jika menginginkan hasil juntai yang lebih nampak menonjol. Kemudian kita lakukan pemasangan juntai tadi seperti yang saya tunjukkan pada video. Oke, juntainya sudah terpasang ya. Langkah selanjutnya kita lakukan pemasangan peniti bros. Saya gunakan peniti bros ukuran 2 cm. Jika kalian menginginkan kelopak yang lebih besar, tentu kalian harus menambah ukurannya agar sesuai dengan ukuran brosnya. Jadi saat pemasangan peniti ini pun kita masih harus
berusaha untuk menyelip-nyelipkan kawat kecil di sela-sela anyaman kelopak. Jadi kita usahakan antara kelopak bagian tengah atas sampai ke bagian bawah yang lebar itu kita sangkutkan dengan kawat kecil sehingga nanti bentuknya tidak akan berubah. Baru kemudian kita pasangkan penitinya dan lakukan penarikan yang hati-hati, karena jika tidak berhati-hati kawat kecil bisa terkelupas dan bisa teroksidasi. Jika dirasa peniti sudah cukup kuat dan kawat pun sudah cukup untuk mengikat, maka potong kawat dan sembunyikan ujungnya ke bagian sela antara peniti dan kawat base atau bagian kelopaknya tadi. Hal ini cukup remeh tapi penting ya, karena kawat sisa yang berantakan bisa melukai pengguna atau bisa merusak hijab atau pakaian pengguna. Jangan lupa juga untuk memastikan kerapian bagian belakang ya. Oke, this is it. Sudah jadi bros bunga berjuntai kita. Jadi teman-teman, kan bros ini dengan cara yang sama kita bisa menghasilkan dua bros yang berbeda seperti dua bros yang sebelumnya ini. Nah, dua bros yang sebelumnya ini saya lipat atau saya tekuknya pas bagian yang kecil saja. Jadi tidak menekuk pada bagian anyaman yang lebar. Mungkin kalian bisa mencoba-coba ya. Bila ada kesulitan silahkan bertanya, silahkan hubungi saya via DM Instagram atau WhatsApp tertera di bio. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial Pipiholic Art selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Juga bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan tutorial kami selanjutnya. Bye-bye.